Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga diberikan kesehatan dan juga rizkinya dimudahkan. Allahumma amin. Oke teman-teman, para subscriber cinta santri Darul Mujadah, ya kami sedang OTW ke arah Jatibarang. Oke, ke sana. Ini berarti masuk dari perempatan Margasari. Perempatan Margasari itu belok kiri. Perempatan Margasari belok kiri terus ya. Nanti ada Kali Salak di sini. Ada Kali Salak, ada apa lagi? Ada Jatilaba sana. Ini juga rute goes yang enak ya. Kalau dari selatan itu, wah, hati-hati tapi sini. Wah, Allahu Akbar. Allah. Jalannya sangat halus sekali. Alias tidak halus. Kalau pelan-pelan di sini. Sama yang Kali Salak ini. Aduh. Ya. Ini enak untuk jalur goes. Saya sendiri sering juga goes lewat sini. Nanti tembusnya itu Jatibarang. Jadi biasanya itu ke Selawi dulu, ke Pemkab ya, dari selatan itu ke Pemkab. Mana bisa lewat Lepaksio, muter patung GPN, atau lewat Babakan yang turunan itu. Turunan langsung ke Pemkab bisa nanti pulang terus Pemkab muter ke Selawi, lewat Gor juga di Sanja terus. Nanti ada perempatan merah, belok kiri terus lah. Nanti ujungnya ke Jatibarang. Nanti Jatibarang, nah ke sini nyampainya. Tembus nanti ke Margasari, perempatan Margasari. Ya, kesukaannya santri Darul Mujadah Marhosari. Oke, teman-teman semuanya, hari ini itu adalah hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021. Ya, betul. Hari 28 Oktober itu adalah hari yang dirayakan Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sebagai tombak awal ya untuk menyusun kemerdekaan Indonesia tercinta. Oke, Sumpah Pemuda, dari kata-katanya saja kan sudah pemuda kan ya. Apa sih pemuda itu? Nah, gimana pemuda itu sih harus bersikap itu ya? Jadi kadang-kadang kita itu hanya memperingati saja tanpa tahu esensinya, mengucapkan selamat Sumpah Pemuda gitu kan, tapi tidak tahu esensi bagaimana sih gitu kan ya. Jadi ya tidak salah mengucapkan peringati, bagus, akan lebih bagus lagi kalau kita juga paham esensinya. Lah, pemuda itu banyak sekali ya disebutkan dalam hadis itu, ya sekali gitu. Allahu Akbar, jalannya sempit, banyak truk-truk ya kan, memang ini jalan pintas ya Jatibarang, jadi ya rame banget itu ya. Tuh, Allah mantap. Lah, Sumpah Pemuda ya, pemuda itu bagaimana pemuda itu? Jadi ada 5 hal yang harus diperbanyak oleh seorang pemuda. 5 hal ini ya bagi kami sih, kami juga merasakan sendiri, itu memang harus dimiliki, harus terus dikejar terus
sama namanya pemuda ini. Ya, pemuda kan secara usia masih muda gitu kan. Ya, apa sih yang perlu dicari sama kita itu? Ya, pertama adalah ibadah. Harus diperbanyak, ibadah itu harus diperbanyak oleh kita. Dan seringnya kita terlena, gitu kan? Lah, mumpung masih muda, ya waktunya poya-poya, mumpung masih muda, waktunya hura-hura. Lah, nanti saja tobatnya kalau sudah tua. Sekarang kita nikmati dulu masa muda kita. Ini kata-kata yang sering membuat kita itu lupa gitu kan. Padahal sudah berapa banyak teman-teman kita yang seumuran kita atau bahkan lebih muda dari kita itu sudah meninggal, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak sekali. Dan namanya mati meninggal itu tidak tanya usia. Ya, makanya itu ya, kita sebagai pemuda, sebagai anak muda, ya mari kita perbanyak ibadah kita. Ibadah macam-macam, ada ibadah mahdoh, ada ibadah hoiru mahdoh. Silakan minimal ya kita kerjakan ibadah yang wajib-wajib dulu aja. Syukur-syukur kita bisa melaksanakan yang sunnah ditambah yang sunnah. Wah, itu luar biasa sekali. Namun kalau yang sunnah kesusahan, sibuk dengan kerjaan dan sebagainya, ya minimal yang wajib-wajib dulu, jangan sampai ditinggalkan. Ya, dan indah sekali ya, pemuda itu disebutkan terus dalam hadis itu. Yang satunya adalah sab'atun yudilluhumullahu la dilla illa dilluh. 7 golongan yang mana tidak ada golongan selain, tidak ada lindungan, tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 7 golongan yang mana nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, di mana pas saat itu tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa saja? Ya, ada imam adil, pemimpin yang adil, dan juga yang mau kita bahas ini ya tidak tujuh semuanya tidak, tapi adalah syabun qalbuhu yata'allaq fil masjid. Syab, pemuda yang hatinya terkait dengan masjid, pemuda yang rindu dengan masjid, pemuda yang sering pergi ke masjid, pemuda yang suka ibadah di masjid, pemuda yang suka jamaah di masjid, pemuda yang suka ngaji di masjid, pemuda yang rindu dengan masjid, yang dekat dengan masjid. Itu bukan orang tua tapi pemuda. Nah, makanya kita jangan nunggu tua untuk ibadah kan. Wallahu alam tua kita masih sehat atau tidak kan. Selama kita masih sehat, ayo usikum nafsi, sama-sama kita perbanyak ibadah. Wow, Allahu Akbar. Ini di Jatilaba juga jalannya tidak halus. Jalannya tidak halus. Hati-hati, pokoknya hati-hati jalan sini itu. Bagi orang malam-malam ya. Ya, itu yang pertama. Kita perbanyak namanya ibadah. Oke, kita banyak ibadah. Yang kedua itu apa yang harus diperbanyak oleh pemuda? Ya, yang kedua adalah ilmu wajib kita perbanyak. Dan namanya ilmu itu dari mana saja. Ya, tidak hanya di bangku sekolah, tidak hanya di bangku kuliah, tapi ilmu itu bisa dicari di mana-mana saja. Ya, bahkan itu ada tukang ngarit. Kita belajar dari beliau betapa kesungguhan beliau untuk mencari rumput untuk kambing-kambingnya. Kita belajar ya, kita dapat ilmu dari beliau, gitu kan? Nah, kita juga orang gila pun kita bisa belajar dari mereka. Orang gila itu kan kalau diomongin cuek ya, diomongin gila nggak marah. Lah itu kita belajar dari orang gila kan. Tuh, ilmu itu
ilmu itu ya. Orang gila kalau diomongin orang itu nggak marah kan, nggak ngamuk ataupun mengomentarikan, tidak lah. Kita belajar, kita jangan terlalu sering mendengar semua omongan kita dengarkan, tidak, tapi hanya kita saring lah, yang bagus-bagus kita saring gitu kan ya. Itu belajar cuek dari orang gila itu. Jadi ilmu dimanapun, yang masih di akademik, yang masih kuliah, silakan tempuh setinggi-tingginya. Yang tidak kuliah jangan kecil hati, ilmu ada di mana-mana. Apalagi sekarang internet itu luar biasa ya. Bah Google itu semuanya ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Jalannya hati-hati ya, lubangnya ini ya, yang malam-malam apalagi ya. Sebelah kiri jalan itu banyak banget lubangnya itu, ya Allah. Hati-hati ya. Oke, selanjutnya yang pertama tadi berbanyak ibadah, yang kedua adalah berbanyak ilmu. Pelan-pelan, hati-hati ya. Yang ketiga adalah mari perbanyak pengalaman ya. Pengalaman, kita masih muda, jangan rebahan terus ya, jangan mager terus ya, jangan berhenti, jangan diam diri. Aduh, jalan sempit banget kakak, hati-hati ya. Nah, pengalaman kita akan berpengaruh gitu kan untuk kehidupan kita nanti ketika tua. Yang kita kerjakan, apalagi pengalaman yang baik ya, pengalaman buruk juga bisa jadi pelajaran. Makanya di situ itu kan, experience is the best teacher ya, pengalaman adalah guru terbaik. Jadi mari kita terus melangkah supaya kita dapat banyak pengalaman di sini. Oke, pastinya orang yang banyak pengalaman akan berbeda ya, pola pikirnya berbeda, sikapnya berbeda, karena pengalamannya banyak, luar biasa. Oke, yang keempat adalah yang harus kita perbanyak. Yang harus kita perbanyak itu, yang harus kita perbanyak adalah karya ya, karya. Mari kita mumpung masih muda ya, masih muda, mari kita perbanyak karya kita, karya dalam macam-macam sesuai bidangnya masing-masing. Sesuai bidangnya masing-masing. Silakan yang suka jadi YouTuber yang suka jadi YouTuber ya, yang suka depan kamera, silakan berkarya di dunia YouTube gitu kan. Yang suka di desain grafis, silakan berkarya di desain grafis. Yang suka animasi, silakan ya berkarya di dunia animasi. Yang suka bola, silakan berkarya di sepak bola. Yang tidak suka, yang sukanya musik, silakan berkarya di musik. Jangan takut berkarya ya. Lebih baik salah di waktu muda, salah berkarya di waktu muda, tidak sama sekali
berkarya ataupun nanti ketika tua tidak punya karya apa-apa. Silakan ya, mari kita punya skill yang berbeda-beda. Silakan untuk memulai membuat karya untuk kehidupan kita. Pepatah, kalau gajah mati meninggalkan belang, harimau mati menghilangkan belang, manusia mati meninggalkan apa kan? Lah kita apa yang nanti kita tinggalkan kalau kita sudah mati? Lari jalannya luar biasa, kiri jalan itu nggak bisa kena air semuanya, yang harus berhati-hati. Waduh, harus berhenti dulu ya, jalannya rusak yang sebelah kiri, yang kanan masih bisa ya. Oke, pelan-pelan kakak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lupa ya, sholawat setiap hari kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi sekarang masih bulan Maulid. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Oke. Ya, pengalaman karya silahkan kita berkarya ya. Sekarang nulis, silahkan nulis ya. Bikin quotes-quotes yang indah, bikin novel, tulisan, artikel, kirim di media massa, baik cetak maupun elektronik, silahkan. Mari kita berkarya, sehingga ya ada ungkapan muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu nonsen, itu bullshit. Masa iya mudanya poya-poya, tuanya kaya raya, mati surga? Nggak mungkin. Muda kita rubah, muda berkarya, kemudian tua punya banyak usaha ya, dan banyak doa, mati masuk surga. Itu oke. Yang terakhir adalah mari kita perbanyak jaringan ya. Jaringan itu sangat penting sekali ya. Jaringan itu penting sekali untuk kita terjun di dunia masyarakat. Itu sangat penting sekali. Makanya kita perlu punya jaringan yang banyak ya. Jaringan itu pertemanan ya. Kita bangun relasi dengan orang-orang, kita bangun komunikasi dengan orang-orang. Iya, kita terus bangun jaringan itu supaya ya namanya manusia, kita butuh orang lain. Nah, kita tahu bagaimana nanti kita akan membuat usaha atau membuat pendidikan. Dan pondok-pondok pun juga harus punya jaringan ya. Aduh, jalannya masih ini banget ya Allah ya Rabbi. Aduh, ngomong jalannya nggak umum. Aduh, maksudnya lagi tuh tempat tuh. Ya Allah ya Rabbi, Allahumma sholli ala Muhammad. Jalannya, aduh, mantap kali ini bang. Allah Akbar. Aduh, banyak mobil lagi. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah.
ini ada proyek juga pinggir jalan itu PUI nya. Oke, jaringan ya, jaringan lo kita buat ya. Nah, sekarang itu emang proses itu nggak cuma Peter aja, tapi sebenarnya orang dalam, makanya ya kita perluas jaringan kita. Jadi sebagai pemuda, mari kita perbanyak 5 hal. Apa saja? Yang pertama ibadah, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah pengalaman, keempat adalah jaringan ya, kemudian yang kelima ibadah, ilmu, kemudian apa tadi, ibadah, ilmu, pengalaman, kemudian jaringan dan karya ya. 5 hal ini mari kita perbanyak terus, oke? Ya, selamat Hari Sumpah Pemuda. Nah, ini kita sudah sampai di warung makan Ponggol Jati di desa apa namanya ini? Perbatasan Balapulang Megasari. Desa Rajekusi. Sini terkenal sekali Ponggol Jati Balapulang, itu setiap hari buka kalau nggak ada acara itu Ponggol Jatinya ramai banget, dan bukanya hanya malam-malam saja ya, malam-malam saja hanya bukanya. Enak itu situ ya, silakan barangkali ke sini bisa mampir ke situ. Oke, kita lanjut dulu dan kita menuju ke Jatibarang, ke Darussalam. Oke, jangan lupa teman-teman like, share, komen, dan subscribe channel Santri Darul Mujahadah. Oke, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.